Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan saudara di tempat ini. Untuk itu mari sama-sama siapkan hati. Kita percaya bahwa firman Tuhan pasti mengubahkan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang memberkati. Tundukkan kepala, mari saudara kita bersatu di dalam doa siang hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang begitu indah kami boleh nikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Hari lepas hari kami boleh melihat perkenanan Tuhan, berkat melimpah. Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun kondisi, apapun yang kami lalui sampai dengan detik ini kami percaya bahwa Tuhan tetap teramat baik. Ya Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Mereka datang ke tempat ini mencari firman-Mu ya Bapa. Mencari yaitu kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapa kami tahu bahwa rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi setiap kami. Untuk itu ya Bapa, di hadapan-Mu di siang hari ini kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami rendahkan diri kami relakan hati kami seutuhnya untuk sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ajar setiap kami Tuhan, ubahkan setiap kami, nyatakanlah kuasa dan juga mujizat bagi setiap kami. Sebab kami tahu bahwa firman Tuhan bukan hanya terdiri dari atas kata-kata Tuhan, tapi di balik itu ada kuasa Tuhan yang memberkati dan pastinya tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa dan pengharapan kami berikan hati kami Tuhan untuk memuliakan Engkau. Hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa hati yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi, pandang Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi saudara, percaya bahwa Tuhan selalu pegang hidup kita. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari dari awal sama-sama katakan, saat aku tak melihat Tuhan jalan-jalan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap kami pegang janji-Mu Tuhan. Firman-Mu jadi kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi, sama-sama katakan saudara. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, kami katakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ku tak, angkat suaramu saudara. Saat ku tak, sekalipun kami gak ngerti Tuhan rancangan-Mu bagi setiap kami. Ini yang kami katakan siang hari ini. Haleluya. Hatiku Tuhan
Kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Pengharapan kami kepada Engkau. Oh Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang beriman kepada Kristus Allah, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Angkat suara mengatakan, hatiku Kami bersyukur Tuhan Yesus saat kami memuji, memuliakan-Mu. Engkau ada di tengah kami, Kau bertakhta atas pujian penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih, shalom. Tiberias Balai Sarbini sukacita bersama dengan saudara dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini saya mau berbicara mengenai karunia roh, yaitu penglihatan, nubuat dan mimpi. Betapa pentingnya saudaraku bagi seseorang untuk memiliki penglihatan, untuk memiliki mimpi, ya. Karena saya renungkan kata pemimpin itu dari pemimpi tambah huruf N, ya. Jadi saya percaya pemimpin, a leader is a dreamer. Ya, seorang pemimpin itu harus seseorang yang memiliki mimpi. Firman Tuhan katakan bahwa ketika roh dicurahkan, orang-orang tua akan mendapat mimpi, anak-anak muda akan mendapat penglihatan. Kita lihat firman Tuhan 1 Samuel 9. Ayatnya yang ke-9. 1 Samuel pasalnya yang ke-9. Kita mau lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada apa? Pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu sebagai apa? Pelihat. Dan saya mau saudara renungkan kata pelihat ini saudara. Nabi disebut dulu sebagai pelihat. Apa maksudnya mereka bisa melihat dengan kedua mata? Ya tentu saja bukan, ya, karena semua orang bisa melihat dengan kedua matanya. Tapi seseorang yang memiliki karunia nabi bisa memiliki indera yang ekstra. Kita punya 5 panca indera, ya, penglihatan, penciuman, pengecapan, perasaan, pendengaran, ya, ada 5 panca indera. Tapi 5 panca indera kita cuma bisa mensensor, ya, 5 panca indera itu adalah alat sensor. Kita punya 5 alat sensor dan bisa mensensor cuma ke-5 dunia tersebut, ya, dunia penciuman, dunia pendengaran, dunia audio, dunia visual, penglihatan dan lain sebagainya. Tetapi bahkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan fisika, terutama fisika kuantum sudah mengkonfirmasi saudara bahwa realita alam semesta sebetulnya terdiri dari lebih dari yang kita bisa indera. Yang kita bisa indera hanya cuma 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Saya hanya bisa melihat saudara 3 dimensi. Saya bisa melihat mimbar ini 3 dimensi. Saya bisa melihat ruangan ini hanya 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Tapi ilmu pengetahuan sudah konfirmasi, para ilmuwan sudah mengkonfirmasi bahwa ada dimensi ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang kita tidak bisa deteksi. Bahkan ilmu pengetahuan sekarang mengatakan bahwa alam semesta, istilah universe itu tidak tepat. Sekarang istilah yang populernya adalah multiverse. Bukan universe tapi apa? Multiverse. Karena alam semesta itu ada banyak. Ada banyak dunia, ada banyak alam.
Dan saya percaya alam roh itu ada, alam di mana ada dimensi lain yang tidak terakses oleh kita, saudara. Kita berbicara mengenai malaikat, mengenai roh jahat, mengenai setan, mengenai Tuhan. Jadi ada alam di mana kita tidak bisa mengakses hanya dengan logika, kepintaran kita, dan panca indera kita. Dan Nabi disebut sebagai pelihat. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu punya karunia roh. Karunia roh adalah karunia mujizat. Saya berdoa jemaat Tiberias mengusahakan dirinya punya karunia untuk mujizat, punya karunia roh. Kita harus percaya kuasa Tuhan, kita harus percaya mujizat. Karena kalau hari gini saudara nggak percaya mujizat, ya keterlaluan. Bahkan ilmuwan saja sudah mempercayai bahwa logika kita terbatas, panca indera kita terbatas, yang kita bisa akses terbatas. Ada dunia lain, bukan hanya di sana, tapi di sini, saudara. Ya, di mana kita berada di sini, banyak hal yang kita tidak bisa akses. Bukan hanya di surga sana, tapi alam semesta ini, realita ini, sebenarnya terdiri dari berbagai dimensi yang kita tidak bisa akses. Seperti yang saya katakan, kita hanya bisa akses hanya 3 dimensi. Itu kenapa Yohanes berkata, ya seperti apa keadaan kita kelak, kita tidak tahu. Dan itu benar. Memang kita tidak tahu realita, saudara. Realita itu seperti apa. Yang kita tahu hanya yang diperlihatkan kepada kita. Yang kita tahu hanya yang dapat diakses oleh kita. Seperti apa keadaan kita kelak? Yohanes katakan dalam 1 Yohanes, ya, kita tidak tahu saat anak-anak Allah dimuliakan. Ya, saat saudara nanti ke surga mungkin baru kita dapat mengakses seluruh dimensi tersebut. Nabi disebut sebagai pelihat karena ia memiliki indera ekstra, katakanlah. Dan kita harus percaya bahwa anak-anak Tuhan bisa memiliki karunia tersebut, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Ya, karunia-karunia roh adalah karunia berbahasa roh, karunia penglihatan atau membeda-bedakan roh, karunia kata-kata hikmat, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia mengerjakan mujizat, karunia iman, dan lain sebagainya. Ada 9 karunia roh. Dan dengan iman, saudaraku, kita mengakses hal-hal yang tidak kelihatan tersebut. Kita lihat ayat yang ke-11, 1 Samuel 9 ayatnya yang ke-11. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini. Jadi nabi ada di sini, ya zaman dulu nabi disebutnya sebagai pelihat. Dan ada beberapa orang yang punya karunia untuk hal tersebut. Ya, saya ingat Papa Riaji dan Ibu bergerak di dalam penglihatan, di dalam mimpi, di dalam nubuat. Tuhan menuntun dan banyak keputusan-keputusan penting yang mereka buat. Itu lewat mimpi, lewat penglihatan. Yusuf menikahi Maria, ibu Yesus, ya dituntun oleh mimpi. Tuhan bisa menuntun lewat mimpi. Dan jangan remehkan mimpi, saudara. Ya, saya percaya mimpi bisa lebih dari hanya sekedar bunga tidur. Walaupun mimpi bisa juga, ya karena engkau kebanyakan makan atau kebanyakan ngomong, ya atau kecapean akhirnya mimpi. Ya, tetapi mimpi bisa lebih dari bunga tidur. Ya, kalau kita hidup dalam ketulusan di hadapan Tuhan, saya percaya mimpi bisa jadi alat navigasi kita. Jadi ada alat apa? Navigasi. Ya, itu bisa jadi alat navigasi untuk hidup kita. Jadi kita harus jaga kemurnian hati, kebeningan hati kita. Karena kalau hati kita korup, saudara, ya, kalau hati kita kotor, maka mimpi tidak akan menjadi alat navigasi yang jernih, yang bening. Ya, Tuhan bisa menuntun lewat mimpi. Bisa keputusan untuk menikahi, Yusuf menikahi Maria itu lewat mimpi. Ya, jadi sekarang saya bisa berpikir, saya bisa mengontrol pikiran sadar saya ngomong sama saudara, saya bisa kendalikan apa yang saya katakan. Kita bisa kendalikan pikiran sadar kita. Tapi pikiran bawah sadar kita nggak bisa kendalikan. Dan kadang ada beberapa pikiran yang muncul dalam hidup saudara atau dalam benak saudara nggak bisa kendalikan. Contohnya mimpi nggak bisa dikendalikan. Betul atau tidak, saudara? Saudara nggak bisa kendalikan mimpi. Saudara bisa janjian nggak dengan mimpi?
malam ini gue mau mimpi Superman, misal bisa nggak? Nggak bisa ya. Saudara nggak bisa suka-suka dalam mimpi. Jadi mimpi itu di luar kendali kita. Ya, jadi kalau kita jaga hati kita, saya percaya itu bisa jadi alat navigasi yang sangat ampuh. Ya, saya teringat saudara, ya Pak Pariaji bergerak dalam mimpi dan penglihatan berbagai banyak keputusan. Keputusan untuk mengadakan ibadah di tempat ini juga karena penglihatan. Keputusan untuk buka satu cabang gereja itu mimpi. Dan Pak Pariaji seorang yang cepat ambil keputusan. Dan kadang Tuhan kasih kepada ibu gembala untuk sebagai lampu merahnya atau remnya. Ya, Pak Pariaji itu gasnya, saudara. Dia ngegas terus. Ya, kalau ibu selalu Tuhan kasih karunia membeda-bedakan roh. Saya teringat ada waktu saya masih mahasiswa, ini ada satu orang yang mengaku bertobat, tapi dia pura-pura bertobat. Ya, seperti Ananias dan Safira di Perjanjian Baru, ya, yang membohongi hamba Tuhan. Ini juga ada satu orang yang pura-pura bertobat dengan kesaksian yang luar biasa, kesaksiannya bombastis, ya, dengar suara Tuhan atau lihat Yesus, kira-kira kayak gitu, ya, bombastis dan heboh, dan orang tertarik, lalu dikenalkan dengan Pak Pariaji. Kebetulan saya ada di situ dan Pak Pariaji orangnya cepat belas kasihan. Karena orang ini bilang, Pak, saya sudah dibuang dari keluarga, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, keluarga saya sudah nggak ngakui saya karena saya terima Yesus. Dia tadinya bukan Kristen dan pertobatannya lumayan heboh, dan Pak Pariaji melihat dia dan langsung kasihan. Ya, Pak Pariaji bilang, kamu mau apa jadinya? Ya, saya sudah tanggung Pak, saya sudah dibuang sama keluarga, saya sudah tidak tahu mau ngapain lagi. Pak Pariaji bilang, ya kamu sekolah teologi saja. Saya sekolahkan kamu sekolah teologi. Ya, akhirnya orang ini diberi tumpangan, tinggal di rumah kami, saudara. Dia sekolah di Karawaci, ada sekolah teologi. Ya, dia pergi ke sana, rumah kami di Jakarta Selatan, dan cukup jauh. Dia kadang naik bis, dan kadang saya kasihan. Ya, saya kasih mobil saya, bukan kasih, pinjemin, saudara. Saya pinjemin, nih kamu pakai mobil saya aja, ya, setiap kamu kuliah nggak apa-apa. Selama kamu kuliah, pakai mobil saya. Dan orang ini jadi sahabat saya, saudara. Ya, jadi, tapi akhirnya satu saat ibu gembala, ya, dapat penglihatan dari Tuhan dan dapat mimpi dari Tuhan bahwa orang ini berbahaya. Orang ini berbahaya. Dan cerita ke saya, dia bilang, Aristo hati-hati, ya, mama mimpi begini, dan bilang ke Pak Pariaji, saya mimpi ini, ya, tapi terserah Papa, dan kita tidak tahu bahayanya apa, tapi kita pegang apa yang mama katakan tersebut, saudara. Ya, tapi tetap saya bersahabat dengan orang ini, ya, tanpa curiga. Tapi lama kelamaan, ya, ada indikasi yang aneh-aneh. Kadang-kadang dia suka hilang seminggu, mengaku berobat kemana, lalu pulang lagi, dan kita tidak tahu dia ngapain. Kita nggak enak juga tanya. Lalu ada beberapa hal yang membuat dia harus didisiplin, saudara, oleh Pak Gembala saat itu. Disiplin dia sepertinya tidak terima, hanya disiplin kecil, ya, tapi dia tidak terima. Dia akhirnya keluar dari gereja Tiberias, dia pindah ke gereja lain, dan pindah lagi, sampai ke gereja yang terakhir. Dia dikasih satu rumah untuk tinggal di sana, ya, dan rumah itu dirampok oleh dia, saudara. Dia tiba-tiba hilang, rumah itu semua perangkatnya, furnitur, AC semua diambil semua, ya. Dan waktu sama saya juga cukup dekat, kita suka pelayanan bareng, kita keluar kota bersama, dan beberapa kali di hotel itu satu kamar sama saya, berbagi kamar, ya. Lalu setelah peristiwa dia rampok rumah tersebut, saudara, ya, hilang, kita nggak tahu dia kemana. Dan kabar terakhir kita tahu dari koran, ya, di koran rupanya dia ditangkap, bukan oleh polisi, ya, tapi di atasnya polisi, karena dia bukan hanya penjahat biasa, rupanya dia ini ancaman bagi keamanan negara, dan orang ini adalah perwira tinggi, memiliki jabatan tinggi di satu organisasi terlarang di Indonesia. Ya, organisasinya terkenal sekali, tapi saya nggak boleh sebut, saudara, karena dan jabatannya tinggi sekali, tinggi. Dan kita tidak sangka. Dan satu kamar sama saya, saudara. Pernah tidur bareng di hotel sama saya. Orang ini adalah ancaman bagi keamanan negara. Kita tolong dia dengan tulus, kita sekolahkan, beri tumpangan. Saya percaya kalau orang tulus hatinya, walaupun buat kesalahan,
Tuhan tetap lindungi dia, Tuhan tetap jaga dia. Ya, kalau saudara salahlah karena baik hati. Amin. Salah karena tulus, ya. Jangan salah. Lebih baik kita salah karena terlalu baik daripada salah karena terlalu pelit. Betul atau tidak? Ya. Jadi salah karena murah hati tetap Tuhan lindungi, ya. Saudara bisa bayangkan, ya saya satu kamar sama orang ini, ya tidur di berbagai kamar. Jadi tapi puji Tuhan, Tuhan jaga kita. Saat dia ditangkap, saudara, polisi sudah buka semua rencana jahat dia untuk gereja-gereja, ya, termasuk gereja Tiberias. Tapi puji Tuhan, Tiberias dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya, kalau kita tulus dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pimpin kita, saudara. Ya, lewat mimpi, lewat penglihatan, dan ketika Roh Kudus memenuhi kita. Alkitab katakan salah satu cirinya adalah orang-orang tua akan dapat mimpi. Ya, anak-anak muda akan mendapat penglihatan. Kita perlu punya mimpi, ya, dan penglihatan. Saudara harus punya mimpi. Saya berdoa anak-anak muda di sini punya mimpi yang besar. Karena pemimpin adalah pemimpi. Kalau saudara bisa memimpikan, maka itu bisa terjadi dalam hidupmu. Ya, seperti Yusuf yang akhirnya jadi pemimpin besar, tapi awalnya dia adalah seorang pemimpi. Ya, punyalah mimpi yang besar dalam Tuhan. Jangan remehkan mimpi. Banyak keputusan penting dalam hidup saudara yang akan memberkati saudara. Itu saudara akan dapatkan signalnya dari mimpi. Yang percaya katakan amin. Kalau kita jaga hati kita, ketulusan kita, ya, maka mimpi bisa jadi alat navigasi yang canggih, yang luar biasa. Yang saudara nggak bisa manipulasi. Saudara nggak bisa manipulasi mimpi. Saudara nggak bisa kendalikan mimpi. Saudara nggak bisa buat mimpi. Ya, kadang mimpi itu just happen to you. Ya, mimpi datang begitu saja. Ya, saudara nggak bisa manipulasi itu. Saudara nggak bisa mimpi temanya ini hari ini, ya, atau minggu ini. Kami baru dari Israel, saudara. Saya dan tadi worship leader dan Bro Glenn dan Bro Sony, ya, tadi saya, Bro Glenn dan Bro Sony, kami baru dari Israel, baru pulang kemarin sore, ya, dan luar biasa banyak pengalaman indah yang Tuhan berikan. Dan sebelum saya pergi ke Israel itu sebenarnya saya kurang fit dan saya khawatir juga karena walaupun COVID sudah berlalu, ya, tapi kan orang masih takut dengan bayang-bayang COVID juga. Ya, saya sempat khawatir karena saya sepertinya gejala flu. Jadi saya putuskan saya mau istirahat penuh, ya, tapi saya tidak mau ganggu mama saya, ibu gembala. Ya, saya biasanya tidak minta doain beliau sampai urgent, sampai kalau sudah mentok baru saya telepon, tolong doakan mama. Ya, karena saya nggak mau dia kepikiran atau khawatir, ya. Tapi hari Sabtu, kita berangkatnya hari Minggu sore, Minggu malam kita berangkat, saudara. Tapi Sabtu saya kayaknya masih kurang fit juga. Jadi saya telepon ibu gembala, ya, saya bilang mama tolong doain, ya, gimana Aristo rasanya? Ya, saya nggak panas, saya tidak demam, tapi kayaknya nelen, agak nggak enak, agak lemas sedikit, ya, ada batuk, ya. Mama doain kon hari Minggu harus sembuh, karena nggak enak sama jemaat, ya, karena jemaat sudah mendaftar, jangan sampai saya nggak jadi, ya. Akhirnya mama doakan. Saya percaya doa orang ibu itu luar biasa, ya. Jadi adik-adik, ya, kalau sudah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah mentok, telepon papa mama, ya, minta doakan, ya, karena doa orang tua luar biasa. Di doa ibuku namaku disebut, ya. Jadi saya minta, tolong doain. Ya, saya tidak mau mama khawatir, tapi karena sudah mentok, ya, saya telepon, mama doakan, dan luar biasa puji Tuhan, mujizat terjadi. Ya, Minggu saya fit, ya, hari Minggu saya nalan sudah enak, ya. Cuma masih agak lemes, ya. Jadi perjalanan ke Israel itu ziarah, saudara, tapi cukup melelahkan karena kita banyak jalan, itu fisik harus fit, ya. Jadi hari pertama saya pikir karena perjalanan cukup panjang di pesawat, ya, tidur
kurang cukup, saya harus jaga fit. Jadi saya hanya setengah hari pertamanya dan saya pulang duluan. Di Getsemani, saya tinggalkan rombongan, saya minta supir bus itu carikan taksi. Ya akhirnya saya dapatkan taksi, saya numpang taksi. Untuk pergi ke hotel, saya mau tidur, saya mau istirahat di hotel sendirian. Ya dan ketika naik taksi itu, rupanya supir taksinya bilang, "You are a pastor, kamu pendeta?" Ya, saya bilang, "Iya." "Dari mana?" "Dari Indonesia, kita pimpin rombongan dari Indonesia." Dan supir taksinya ini cerita bahwa dia adalah Messianic Jew. Dan Messianic Jew itu orang Yahudi Kristen. Orang Yahudi Kristen itu sangat langka sekali saudara di Israel. Sedikit sekali, mungkin kurang dari 5%. Ya, lebih banyak saudara kita yang Arab warga negara Israel misalnya, itu jauh lebih banyak. Tapi kalau Israel yang Kristen itu langka sekali. Ya saya bersyukur di Israel saat yang paling diberkati bukan saat ziarah, justru dalam taksi saudara. Ya karena supir ini berdoa buat saya. Ya supir ini melihat saya di kaca spion, dia liatin saya, dia bilang, "You have 3 children." Kamu punya 3 anak. Dalam hati saya, kalau bisa tahu ya. Ya saya bilang, betul. Lalu dia bilang, 1 boy, 2 daughters. 1 boy, 2 daughters? Ya. Saya bilang, saya sok cool aja. Ya. Padahal merinding juga saya, merinding saya. Ya. Kok bisa tahu ini orang? Ya. Tapi saya ya biasa-biasa aja mukanya. Ya, saya nggak mau, "Wih, kok bisa tahu?" gitu ya. Karena Tuhan bisa, ya orang bisa punya karunia seperti itu. Lalu dia bilang, "Tolong cerita sama saya, cerita Tiberias seperti apa? Gereja kita di Indonesia ini." Ya saya cerita, ini gereja yang luar biasa, yang memenangkan banyak jiwa, didirikan oleh Pendeta Pariaji. Pendeta Pariaji tahun lalu sudah pergi, sekarang dipimpin oleh mama saya bilang, ya Ibu Gembala yang memimpin. Lalu dia berkata, I know brother. Dalam hati saya, "Lu tahu dari mana?" gitu kan. I know, your mother," dia bilang, "your mother is strong woman. I know brother." Ya, jadi kita doa Ibu Gembala sehat, umur panjang. Ya, dan dalam hati saya, kok bisa tahu dia? Ya, tapi dia bilang, "Ini kita bisa bertemu bukan kebetulan, brother," dia bilang. Ya, kita bisa ketemu di sini, kamu bisa pulang duluan dan kita ketemu di taksi ini. Ini bukan kebetulan. Ya, dia dari Messianic Jew, kita tukeran nomor telepon, namanya Adam, ya, dari gereja King of King dan gerejanya di Yerusalem. Ya, dia minta sekali-kali kamu datang, jemaat Tiberias rombongan, sekali-kali tolong datang, dan dia tertarik, ya, tolong cerita lebih lagi mengenai gereja Tiberias. Dan akhirnya dia nubuatkan, ya, gereja Tiberias akan diberkati, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Dia juga nubuatkan Indonesia pasti diberkati Tuhan. Indonesia akan dimenangkan, dia nubuatkan demikian, dan dia sambil nyetir begini, ya, dia tangan kiri dia pegang setir, tangan kanan dia pegangan tangan, ya di taksi kita pegangan tangan. Ya, dia bilang, "Brother, pray, kamu berdoa untuk Israel sekarang. Kalau kamu berdoa untuk Israel, saya berdoa nanti untuk Indonesia, untuk gereja kamu saya berdoa." Ya akhirnya saya berdoa untuk Israel. Israel diberkati Tuhan. Alkitab katakan ya bahwa berdoa untuk perdamaian di Yerusalem. Ya kalau Yerusalem damai, dunia diberkati Tuhan. Ya kita doa, dan saya doa bersyukur ya tahun lalu Israel buat mujizat diplomasi internasional luar biasa ya, berdamai dengan 4 negara Arab dalam 1 tahun. Itu mujizat yang tidak terpikirkan sama sekali saudara ya, damai sama Maroko, sama Oman, Uni Emirat, dan satu lagi Sudan kalau saya tidak salah ya, 4 negara bisa damai. Dan kabarnya negara-negara lain akhir tahun ini kabarnya negara-negara lain akan menyusul. Ya kalau banyak yang berdamai dengan Israel, nggak mustahil, kita juga akan saudara ya, nggak mustahil. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Begitu saya berdoa untuk itu, akhirnya dia yang berdoa. Dia berdoa awalnya dalam bahasa Inggris, berdoa untuk Indonesia, untuk Tiberias, tapi dia semangat sekali berdoa, akhirnya seperti kepenuhan ya. Dia akhirnya berdoanya pakai bahasa Ibrani. Yang sayangnya gue gak ngerti juga saudara. Ngomongnya cepet banget ya. Dia berdoa untuk Tiberias, untuk Ibu Gembala, untuk hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Kita percaya Indonesia akan dimenangkan ya. Dan saudaraku yang terkasih, ya saya percaya beberapa orang bisa memiliki karunia seperti itu. Ya tidak ada yang kebetulan
di dalam Tuhan. Ya, orang ini bisa mengetahui beberapa hal dan dia menubuatkan gereja kita, menubuatkan Indonesia yang saya percaya saudaraku itu tidak kebetulan. Tuhan bisa memberikan karunia yang disebut sebagai di sini pelihat. Katakan bersama saya pelihat. Nah, sekarang kita lihat Bilangan 12 ayatnya yang ke-6. Bilangan pasalnya yang ke-12, kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu yang temukan katakan amin. Bilangan 12 ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang apa? Nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya, Tuhan berbicara bisa lewat penglihatan, Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Itu kenapa saya katakan, ya, saudara nggak bisa kendalikan mimpi dan tidak bisa manipulasi mimpi. Mimpi datang tanpa diundang. Dan kenapa saya mimpinya mimpi seperti ini? Kenapa bukan mimpi yang lain? Kita juga tidak tahu. Ya, seperti ketika Petrus misalnya membuat haluan besar dalam pelayanannya, itu Tuhan berikan dalam penglihatan, dalam mimpi. Dalam mimpi kadang saudara bisa lihat lambang-lambang, ya. Ada lambang-lambang yang berarti tertentu dan Petrus melihat ada binatang-binatang yang haram yang ditaruh di dalam kain dan turun, dan itu terjadi sebanyak 3 kali. Dan itu ada artinya pengulangan, ya, pengulangan artinya sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting. Dan ada suara Tuhan mengatakan, ya Petrus sembelihlah dan makanlah, sembelihlah dan makanlah. Ya, tapi Petrus menolak, ya, karena ini haram. Tapi Tuhan mengatakan apa yang aku nyatakan kudus atau halal, ya, jangan kamu nyatakan tidak tahir, jangan kamu nyatakan haram. Itu seperti mimpi, tapi seperti trans, ya, orang sebutnya sebagai trans, yaitu mimpi setengah mimpi, ya, yaitu tiba-tiba dia dalam keadaan seperti tidak sadar dan dia melihat penglihatan tersebut atau dalam keadaan trans tersebut di dalam Kisah Para Rasul, saudaraku, ya. Jadi jangan remehkan mimpi dan penglihatan. Saya teringat seorang intelektual psikolog Kristiani terkenal, Carl Jung namanya. Ya, Carl Jung mengatakan, ya, bahwa people don't have idea. People don't possess idea, but idea possess people. Dia katakan demikian. Ya, kita tidak punya ide, tapi ide yang memiliki kita atau yang katakan merasuk kita, ya, yang memiliki kita. Ide memiliki kita, bukan kita memiliki ide. Itu kenapa misalnya adik-adik muda, ya, kadang-kadang kita tertarik dengan ide-ide tertentu, kita punya minat tertentu dan kita tidak mengerti, ya. Kenapa saya tertariknya dengan minat ini, bidang ini, kenapa bukan bidang yang lain? Saya percaya semua orang Tuhan sudah beri karunia sejak dilahirkan. Ya, sejak dalam kandungan Tuhan sudah mengenal kita. Ya, itu kenapa saudara punya minat misalnya di bidang hukum, engkau memiliki minat di bidang engineering misalnya, di bidang kesehatan, di bidang medis, di bidang misalnya dalam kepegawaian negeri dan lain sebagainya. Saudaraku, semuanya itu sudah Tuhan berikan built in di dalam kita. Ya, Tuhan sudah berikan kepada kita dan ide kadang datang kepada kita, ya, tanpa kita minta. Seperti yang saya katakan, mimpi itu datang tanpa diminta. Kenapa saya mimpinya mimpi ini? Kenapa mimpinya bukan yang lain? Itu di luar kendali kita. Jadi ada satu bagian dalam pikiran kita, bawah sadar kita, yang kita nggak bisa kendalikan, saudara. Jadi penting, saudara, untuk jaga ketulusan hati. Yang setuju katakan amin. Saudara, jaga ketulusan hati dan kemurnian hati. Karena realita itu mustahil untuk saudara dapat ketahui. Ya, realita terlalu kompleks. Seperti yang tadi saya katakan. Kita hanya dapat mengakses 3 dimensi. Tapi dimensi yang lain kita tidak bisa akses. Itu kenapa kita nggak bisa memiliki pengetahuan yang absolut. Tapi ada satu hal yang saudara bisa lakukan. Yaitu jangan berdusta. Jangan apa?
jangan berdusta. Yang penting jangan bohong. Saudara nggak bisa mengetahui pengetahuan yang full, nggak bisa. Karena pengetahuan absolut hanya milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pengetahuan absolut hanya milik Tuhan. Pengetahuan kita hanya sepotong-sepotong. Paulus katakan dalam 1 Korintus 13, pengetahuan kita tidak lengkap. Pengetahuan kita tidak lengkap. Pengetahuan kita tidak lengkap. Tetapi ada satu hal yang saudara bisa lakukan supaya alat navigasi itu diasah, makin tajam, makin akurat. Jangan berdusta, jangan bohong. Karena kalau saudara bohong, saudara akan manipulasi realita. Dan saudara akan merusak alat navigasi saudara. Ya, alat navigasi kita untuk realita itu makin ngaco dan makin tidak akurat. Karena berbohong, berdusta adalah memanipulasi realita secara sengaja, menampilkan realita yang dimanipulasi kepada orang lain, itu berbohong dan itu merusak akurasi alat navigasi kita. Orang yang hidupnya tulus, itu kenapa saudaraku? Ya, jalur komunikasinya lancar dengan Tuhan. Jalur komunikasinya bening, halus, tanpa hambatan. Seperti yang saya katakan, ya realita kita nggak bisa ketahui secara pasti 100%, karena pengetahuan kita tidak lengkap, tetapi kita bisa jaga kemurnian hati kita, ketulisan hati kita, dan saudaraku yang terkasih, seperti yang Alkitab katakan, usahakanlah dirimu memiliki karunia roh. Saudara yang rindu memiliki karunia roh, katakan amin. Ya, Tuhan bisa kasih kita karunia untuk mengerjakan mujizat, ya, karunia untuk menyembuhkan. Tetapi hukumnya adalah dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Ya, kejarlah kasih. Kita harus memiliki kasih. Dan usahakanlah dirimu, Alkitab katakan, untuk memiliki karunia roh. Karena untuk memberitakan Injil ini, untuk memenangkan bangsa kita, saya percaya saudara, kita menangkan bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan kuasa. Dan firman Allah berkata, kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata tapi dari kuasa. Dan Tuhan bisa memberikan kepada kita arahan, bimbingan, pimpinan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, lewat hal-hal yang kita tidak kendalikan. Lewat hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau kita hanya bergantung dengan logika kita, pikiran kita, panca indera kita, betapa terbatasnya kita. Tapi kita berserah kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, Tuhan bisa kasih penglihatan. Tuhan bisa kasih mimpi. Dan seperti saya katakan, banyak keputusan-keputusan penting dalam hidup saudara, nanti saudara akan dapatkan lewat hal-hal yang ajaib. Lewat hal-hal yang seperti mimpi dan penglihatan. Dan jangan pikirkan hal ini sebagai sesuatu yang mistis. Ini bukan sesuatu mistis, tapi sesuatu yang lumrah. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, memang sudah satu paket dengan mimpi dan penglihatan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita mau menerima tubuh dan darah Yesus. Dan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, kita mau sembah Tuhan, kita mau muliakan Tuhan, dan biar roh Allah penuhi kita. Dan mari kita percaya, saudaraku yang terkasih, Tuhan bisa berikan kita karunia untuk penglihatan, untuk mimpi yang penting. Kau harus jaga kemurnian hati kita, ketulusan hati kita. Kita harus terus jaga agar hati saudara, mimpi saudara, pikiran saudara, baik sadar maupun tidak sadar, itu bisa jadi alat navigasi yang luar biasa. Saya undang worship leader dan imam pemusik, mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita sembah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat
Lebih sungguh lagi angkat tanganmu, katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan. Penuhiku. Bila musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia Roh. Kita harus jaga kemurnian ketulusan hati kita. Kita katakan jagalah hati dalam segala kewaspadaannya, karena di dalamnya mengalir kehidupan. Karena di dalamnya memancar kehidupan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaannya. Karena hati saudara kalau engkau jaga, baik pikiran sadar maupun bawah sadar, itu adalah alat navigasi yang penting. Itu alat navigasi yang ampuh dalam kehidupan saudara. Jangan sampai dalam krisis hidup ini saudara, engkau tidak bisa mengandalkan alat navigasimu kalau alat navigasimu sudah rusak, alat navigasimu sudah tidak akurat. Terutama di saat krisis. Di saat krisis kau harus buat keputusan cepat, kau harus memiliki alat navigasi yang baik. Dan hidup dalam ketulusan adalah strategi yang terbaik. Hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan adalah strategi yang terbaik. Karena Tuhan mau memimpin saudara dan mau menuntun langkah kita. Dan hari ini saudaraku yang terkasih, kalau engkau rindu agar hatimu, pikiranmu menjadi alat navigasi yang ampuh lewat mimpi, lewat penglihatan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Tuhan dalam hati kami, dalam roh kami Tuhan. Mengalirlah Yesus. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Angkat tanganmu dan bermazmur bagi Tuhan. Mengalir, mengalir. Penuhi bencana ini, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi bencana ini ya Yesus. Penuhi, penuhi, penuhi. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan. Sembah dan muliakan Tuhan. Penuhi kami. Penuhi. Penuhi kami Tuhan. Roh Allah yang kudus penuhi kami. Roh Allah yang kudus murnikan kami. Penuhi kami. Murnikan kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Angkat tanganmu dan muliakan. Mengalirlah ya mengalirlah ya Yesus. Lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat nubuat, Roh Allah penuhi kami. Roh Allah penuhi kami Tuhan. Roh Allah penuhi kami. Roh Allah yang manis penuhi kami Tuhan. Roh Allah yang kudus penuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Penuhi bejana ini ya Tuhan. Penuhi hati kami, pikiran kami, emosi kami.
akal budi kami, bahkan memori kami ya Tuhan, ingatan kami, penuhi kami Tuhan, penuhi dalam nama Yesus. Setiap sudut hati kami ya Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kalau saudara percaya karunia roh masih ada, kalau engkau percaya mujizat masih ada, bahwa Tuhan masih memimpin lewat mimpi penglihatan, bahwa Tuhan bisa kasih karunia untuk melihat bukan dengan kedua mata, bukan dengan panca indera yang lain, tapi dengan indera yang berbeda. Indera yang bisa mengakses dimensi yang berbeda. Indera yang bisa mengakses alam roh. Indera yang bisa mengakses alam super dimensi. Dan jika itu kerinduanmu, hari ini angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan dengan iman katakan, mengalirlah kuasa roh, lebih sungguh katakan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh roh. Kami rindukan itu Tuhan terjadi bagi setiap kami. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Tercurah kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Bimbing kami Tuhan, lewat tanda-tanda-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan, menyertai sempurna. Oh Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan, percayakan kuasa Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sungguh besar, sungguh indah bagi setiap kami Tuhan. Di tempat ini kami boleh dikuatkan, kami boleh belajar Tuhan, bahwa Engkau menyatakan kuasa bagi setiap kami Tuhan. Engkau menyatakan penglihatan bagi setiap kami. Tuhan, kerinduan kami Tuhan Yesus, kami juga boleh mengalaminya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kerelaan hati Tuhan, ajar setiap kami, kuatkan setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada, Engkau hadir, Engkau berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kekuatan yang kami terima lewat firman-Mu ya Bapa. Sebab itu kami rindu ya Bapa di hadapan-Mu di siang hari yang indah ini untuk boleh memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati setiap tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya apapun yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, selalu ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, Tuhan berkati masa depan kami. Masa depan kami penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami beri persembahan kami Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan. Dari mimbar pada siang hari ini kami sampaikan informasi bagi seluruh jemaat Tuhan. Untuk ibadah tengah minggu kami sampaikan informasi saudara bahwa saudara bisa mengupdate-nya nanti di website Gereja Tiberias Indonesia di www.tiberias.or.id. Dan kami juga menyampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini di Tiberias Balai Sarbi ini, kami mengundang, mari saudara bergabung untuk 8.000 choir Natal Tiberias tahun 2023. Mari saudara bergabunglah bersama dengan 8.000 choir Natal, perayaan Natal Gereja Tiberias. Dan pendaftaran sudah bisa dilakukan saudara di seluruh cabang Gereja Tiberias Indonesia. Dan juga di ibadah KKRK Muda Bonerges. Untuk pendaftaran online saudara bisa ikuti melalui www.tiberias.or.id/choir/
choir strip Natal saudara. Dan kami juga sampaikan saudara, mari bergabung tentunya di retret pasangan suami istri yang akan diadakan pada tahun ini saudara dengan tema Kasih Mula-Mula pada tanggal 12 hingga 14 Oktober 2023 di Kinasi Resort Conference Bogor. Untuk informasi dan pendaftaran saudara bisa menghubungi di 0852 8072 2989 dan sama-sama kita akan saksikan videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus saudara. Kembali kami sampaikan saudara bagi seluruh pasangan di Gereja Tiberias Indonesia, mari bergabung di retret pasangan suami istri pada tahun ini saudara 2023 dengan tema Kasih Mula-Mula yang akan diadakan pada tanggal 12 hingga 14 Oktober 2023. Saudara boleh catat bagi saudara yang rindu untuk bergabung di 0852 8072 2989 saudara, dan pastikan saudara mendaftar segera sebab kuotanya terbatas. Mungkin sekian yang boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari sama-sama saudara, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan Yesus sambil kita berikan persembahan yang terbaik. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sanggup lagi
Bersama-sama kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan kudus. Mari saudara, boleh saya roti dan anggur. Bersama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat suaramu sama-sama katakan saudara. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurna. Kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya penebusan yang Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Engkau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Kami datang menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna, setiap organ, jaringan, sel dalam tubuhku sempurna, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna, syaraf, peredaran darah, pencernaan sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker, tumor, diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing dan hardik, tolak setiap penyakit dalam nama Yesus.
Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru, dengan perjamuan kudus berkatku lebih dari roti mana kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan, segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak di hadapan Tuhan kita sama-sama mengucap syukur buat tubuh dan darah yang sudah kita terima. Kita percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus, Dia menyembuhkan, memulihkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat bukti kasih-Mu bagi setiap kami. Kami telah menerimanya, kami terima kuasa. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan, arahkan hatimu sama Dia. Mari katakan dengan percaya bahwa Yesus lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesusku yang terlebih besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita satukan hati kita dengan iman, mari kita angkat minyak urapan ini bersama-sama. Dan sama-sama katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Shemi Shuhamazazehu Hashemen Amis kata Koresh. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, kening, kepala saudara, bagian tubuh yang sakit, dan percaya urapan sudah menjamahmu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya hari ini doa kami besar kuasanya. Kami doa Tuhan bersyafaat, berkati gerejamu, berkati gembala sidang yang kami kasihi, Pendeta Daneti Padeji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa dan mujizat untuk memimpin pekerjaanmu yang besar, hamba-hambamu di gereja Tiberias. Tuhan berkati urapi yang melayani hari ini, terutama di tempat ini. Berkati Bro Glenn dan Bro Sony, dan juga tim singer dan tim imam pemusik, dan juga adik-adik choir di Urapi diberkati, Usher Collect dan Glitters, berkati dan urapi guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, juga bahkan bagian media security. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah. Ikaristo kurio Yesu Kristu, kei agape tu teu, kei koinonia tu agio nematos, metapan tenemon, amin. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus,
beserta kita sekalian sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.